Masak kerang yang harganya selangit kalau di resto. Hai, di hari yang cerah, siang terik, panas linting, membuat asam lambung menjadi naik. Kita akan masak-masak dan makan untuk meredakan emosi. Yang kita masak kali ini adalah makanan laut atau yang dalam bahasa mencehnya itu adalah seafood. Jadi yang kita masak ini adalah teman-temannya Tuan Crab dan Patrick. Dan karena mereka berasal dari negeri antah berantah, jadinya kita akan membersihkannya sedemikian rupa sampai mereka itu sudah tidak berbau dan kotoran membandel berupa lumut-lumut yang menempel. Di cangkangnya itu kita bersihkan sedemikian rupa. Tetapi sebenarnya pembersihannya itu harus benar-benar bersih, disikat dan dioyak-ayak di bawah air yang mengalir. Tuh lihat kan, kotorannya sangat banyak. Mereka nya lumayan banyak ya. Padahal waktu take video ini sudah hampir 30 menit kita rendam di bawah air yang mengalir seperti ini. Tetapi mungkin karena mereka itu bermainnya di lumpur, jadinya kotorannya itu sangat sulit untuk dibersihkan. Dan yang terpenting adalah ini nih, bulu-bulu halus berupa janggut itu harus bersih semuanya. Dan sementara kita merendam lagi di bawah air yang mengalir kerang-kerang itu, kita akan mencari sedikit bumbu aromatiknya yang ada di belakang rumah. Ya betul, ini adalah daun jeruk purut. Ketika semuanya sudah dibersihkan, maka waktunya kita akan merebus alias memasak kerang-kerang ini. Setelah air yang kita rebus itu kemudian timbul desis-desisannya, waktulah kita untuk mencemplungkan kerang-kerang itu. Semuanya jangan sampai ada yang tersisa. Kerang-kerang ini terdiri dari 3 jenis. Ada di antaranya orak yang saya tidak tahu bahasa Indonesianya itu apa. Lalu di situ ada juga kerang darah dan basi atau keke. Sementara untuk bumbu-bumbunya sangat simpel, hanya garam, micin, dan daun itu tadi, daun jeruk purutnya. Nah, setelah mendidih, tentu saja kotoran-kotoran yang tersisa di dalam cangkangnya itu akan keluar dengan sendirinya. Dan tibalah sendok sayur ini berpatroli dan mengeluarkan semua busa-busa yang kotor itu. And then tidak membutuhkan waktu lama, setelah direbus beberapa menit, sekitar 2-3 menit aja kerangnya sudah terbuka. Dan ketika itu artinya apa? Iya benar, artinya adalah sudah matang dengan sempurna. Dari aromanya saja sudah dapat tercium aroma laut yang segar dengan ombaknya, dengan anginnya yang sepoi-sepoi. Aduh, kok jadi menghayal? Karena aromanya itu menggelitik dan wangi sepanjang hari di dalam dapur maupun di seluruh ruangan rumah. Apalagi aroma daun jeruknya itu, Masya Allah, bikin lapar. Ketika di zoom, penampakannya seperti inilah ya, kurang lebih. Hayo, siapa yang tidak tergoda dengan masakan surgawi ini? Lezatos. Sementara itu lanjut, kita bikin cocolannya. Simpel saja, kita bikin bubur atau sambal tomat mentah. Dan langsung saja digiling gelumpang, dioyak-ayak di medan pertempuran antara cobek dan anak cobek. Dan setelah agak lembut, kita langsung saja menyertakan lalapannya, yaitu timun saja untuk kali ini menurunkan tensi. Setelah semuanya siap sedia, ready untuk kita makan dan colet-calet, langsung saja kita ambak. Oh iya lupa, kalau makan kerang orak jangan lupa jarum pentul atau peniti, karena untuk mencongkel isi dari kerang orak yang bentuknya seperti siput itu. Tetapi tentu saja itu menjadi bagian terakhir, karena yang sekarang kita makan adalah keke atau kerang darahnya. Kalau dari rasanya sudah pasti gurih, asin, dan mantap sekali, segar karena baru dikokot dari laut. Dan untuk harga kerang-kerangan itu 1 kilonya saya beli dengan harga Rp15.000. Coba kalau kita makan di restoran, harganya sudah melambung sangat tinggi. Makanya kalau mau makan enak, lebih baik belanja ke pasar tradisional aja yang dekat-dekat kampung. Jangan langsung makan ke restoran kalau kita kurang modal seperti saya. Dan bagian terakhir yang paling seru adalah mengentak. Setelah semua nasi itu ludes, kita tinggal makan lauknya saja. Dan ini kita serut airnya menggunakan cangkang. Tetapi hati-hati ya kalau yang memiliki penyakit bawaan dan penyakit pendamping yang lain yang rentan terhadap makanan seafood, karena bisa bahaya kalau kebanyakan. Kalau porsi sedikit atau cuman ngerasa doang sih, saya yakin tidak akan apa-apa. Dan yang ini, yang kita lagi loek-laek inilah yang namanya orak, yang sangat sulit untuk dicongkel isiannya karena dia sembunyi di dalam cangkangnya itu. Maka dia nongol sekecot aja dagingnya yang keluar dan lebih banyak eoknya. Tapi tidak apa-apa, disitulah letak dari estetiknya kalau kata-kata netizen. Kalau dari segi rasa, memang ini tiada duanya sih kalau yang orak ini. Ipin Bali saya itu paling suka sama yang namanya orak. Baiklah, sampai di sini dulu. Thanks for watching and bye-bye.